Bagaimana di wilayah lainnya yang menjadi tempat destinasi wisata masyarakat Indonesia seperti Bali, Yogyakarta, kemudian juga Bandung ya. Apakah juga suasana sama seperti daerah lain yang ada razia tadi malam? Ya, kita ke rekan-rekan kami ya. Ya, ada Cornelia Ami di Bali, kemudian juga ada Santos di Yogyakarta dan Tiara Harahap dari Bandung. Kita ke wilayah Yogyakarta dulu. Sudah ada Santos, selamat pagi. Bagaimana kemarin kondisinya saat pergantian malam tahun baru, kemudian hari ini seperti apa? Silakan Santos. Santos, selamat pagi. Boleh update kondisi terkini dari sana? Santos, bisa mendengar suara kami? Baik. Oke, kita ke Bali dulu Ya. kali ya. Mau jalan-jalan ke Bali nggak bisa. Kita nitip ke Ami aja di sana. Ami sudah menyiapkan laporan pada kita semua pagi hari ini. Selamat pagi Ami. Iya, pagi Bayu dan juga Rati. Ya, Mungkin di layar kaca Anda ini Anda bisa melihat sepanjang Pantai Kuta begitu ya, pasca malam pergantian tahun kemarin yang memang meskipun tidak ada perayaan, tapi ini banyak sekali sampah bawaan dari arus ombak karena kalau biasanya di tanggal 31 ini ramai wisatawan, pengunjung yang datang ke Pantai Kuta sebagai titik pusat perayaan malam pergantian tahun. Tapi karena semalam ini tidak ada pengunjung yang memang diperbolehkan untuk merayakan malam pergantian tahun, jadi ya Anda bisa lihat sebetulnya sampah ini baru dibersihkan hari ini dan ini banyak sekali. Ini kalau untuk pembersihannya sendiri tadi saya sudah sempat tanyakan ada 700 orang, ini gabungan tidak hanya dari TNI tapi dari organisasi-organisasi masyarakat yang lainnya. Nah, berbicara mengenai kondisi semalam ini memang terus dilakukan begitu ya untuk pemantauan dan juga razia tidak hanya di lokasi Pantai Kuta tapi juga di titik-titik wisata lainnya karena tim gabungan ini dari Satpol PP, polisi dan juga TNI ini terus memantau titik-titik yang menjadi pusat kerumunan seperti misalnya ada di mall, kemudian ada di restoran dan kafe khususnya yang mana seharusnya semalam ini memang harus sudah selesai semua jam operasionalnya pada pukul 23 waktu Indonesia bagian tengah. Nah, ini ternyata dipatuhi juga oleh masyarakat, pengunjung dan juga wisatawan yang ada di tempat-tempat tersebut. Jadi jam 11 malam, tadi saya masih ingat betul ini sudah sepi sekali Bayu dan juga Rati, ini tidak seperti Bali di tahun-tahun sebelumnya. Jadi sudah sepi bahkan di malam pergantian tahun jam 12 pun ini tidak ada kembang api sama sekali. Apalagi di Pantai Kuta juga biasanya ada pesta kembang api dan lain sebagainya, ini tidak ada. Dan ya semuanya memang harus merayakan malam pergantian tahun, tidak boleh berkerumun sesuai dengan arahan dari gubernur juga sebetulnya tidak ada ataupun tidak boleh merayakan malam pergantian tahun di dalam ruangan, di luar ruangan dengan berkerumun dan merayakannya dengan kembang api serta petasan. Nanti saya akan coba pantau lagi sebetulnya ke titik lain. Mungkin kalau masih pagi ini masih agak sepi, tapi kalau nanti siang coba nanti saya akan pantau lagi apakah masih ada pengunjung-pengunjung dan juga wisatawan-wisatawan yang masih ingin berekreasi begitu di tanggal 1 Januari 2021 ini, meskipun tidak ada acara perayaan malam pergantian tahun semalam. Sementara begitu, Bayu dan juga Rati kembali Terima pada kasih Cornelia Ami, selamat bertugas kembali, tetap jaga kesehatan selalu, penting nih tadi disampaikan. Walaupun semalam tidak ada perayaan tahun baru, tapi untuk kita semua yang sedang berwisata, tolong dong kalau berwisata sampahnya dibersihin juga begitu, Bay. Jangan sampai mandiri menumpuk. begitu ya. Jangan mengandalkan orang lain gitu untuk membersihkan sampah. Oke, tadi Ami sudah mengabarkan informasi terbaru dari Bali. Sekarang kita ke Yogyakarta. Ya. Sudah ada rekan kita Santos di sana. Santos, selamat pagi. Ya. Bagaimana informasi terbaru dari sana? Baik, terima kasih. Dari kawasan Malioboro, Yogyakarta dapat kami kabarkan bahwa pergantian tahun di kota Yogyakarta sejauh ini berjalan aman, tertib dan lancar. Dapat kami kabarkan untuk pergantian tahun yang terjadi di Yogyakarta bahwa sesuai dengan surat edaran dari gubernur, seluruh objek wisata ditutup pukul 8 Indonesia Barat.
Kecuali di kawasan Tugu Palputih sampai dengan Malioboro, itu diberlakukan khusus untuk pengunjung bisa datang dengan sistem buka tutup. Dan juga di kawasan Malioboro sudah diberikan pagar untuk mengantisipasi kerumunan lebih banyak. Sehingga kerumunan bisa diantisipasi dan juga bisa dikendalikan. Kerumunan tidak begitu banyak. Dan di kawasan Malioboro serta Tugu Palputih dilakukan protokol kesehatan secara ketat. Petugas dari Satpol PP maupun dari aparat TNI dan Polri terus melakukan patroli untuk mengingatkan pada pengunjung untuk tidak berkerumun dan juga tetap memakai masker. Sehingga dengan adanya pagar seperti yang ada di belakang saya ini, maka jumlah yang ada di kawasan bisa dilokalisir dan juga bisa dikendalikan jumlahnya, sehingga kerumunan yang lebih besar tidak terjadi. Sebab kita tahu bahwa pada pergantian tahun yang lalu di kawasan Malioboro, Titik Nol dan juga Tugu Palputih merupakan kawasan sentral yang dipenuhi oleh puluhan ribu. Namun untuk tadi malam bisa berjalan dengan lancar, tidak terjadi kerumunan massa yang begitu banyak, sehingga berjalan dengan aman, lancar, dan tertib. Dan saat ini kawasan wisata di daerah Istimewa Yogyakarta sudah mulai buka pukul 5 waktu Indonesia Barat dan masih berlaku pembatasan hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dan berlaku sampai dengan tanggal 8 Januari 2021. Dan untuk saat ini kondisi arus lalu lintas yang ada di kawasan Malioboro juga lancar, sementara juga kondisi kawasan Malioboro juga terlihat bersih, tidak ada sampah seperti tahun-tahun yang lalu. Setiap malam pergantian tahun di seputar Malioboro cukup banyak sampah, namun untuk kali ini sangat bersih. Demikian, Rate. Baik, terima kasih Santos melaporkan langsung dari daerah istimewa Yogyakarta. Selamat bertugas kembali. Dari Jogja kita bergeser ke Bandung. Ini juga salah satu destinasi wisata favorit khususnya untuk warga DKI Jakarta. Sudah ada Tiara Harahap. Selamat pagi Tiara, bagaimana di sana? Iya, selamat pagi Ratih. Mungkin sama ya seperti di Jogja dan juga Bali begitu, tapi di Bandung ini memang tidak ada sampah yang kemudian disebabkan oleh perayaan malam tahun baru, karena tadi malam ini memang sejak pukul 17 waktu Indonesia Barat sudah disterilkan. Jadi sudah tidak ada lagi kendaraan yang bisa melintas di sejumlah titik. Setidaknya ini sudah ada 30 titik yang kemudian ini disoroti oleh pihak kepolisian maupun juga Satpol PP begitu untuk dilakukan sterilisasi, sehingga warga sendiri sudah tidak bisa lagi berjalan kaki dan juga berlalu lalang, baik itu di pusat kota, di Simpang Dago, kemudian juga di Braga, di pusat kota Braga, di lokasi Braga yang dimana kita ketahui itu sebagai salah satu destinasi yang paling favorit di kota Bandung ini. Nah, untuk pagi hari ini sebenarnya tadi sudah dibuka dari pembatas jalan ataupun juga penyekatan yang tadi malam sudah dipasang sejak pukul 17 waktu Indonesia Barat. Tadi dibuka pada pukul 5 waktu Indonesia Barat, begitu Rati dan juga Bayu. Sehingga saat ini dapat Anda saksikan di layar kaca, kendaraan sudah mulai bisa melintas. Yang ada di depan Anda ini adalah dari arah Bandung Kota menuju ke arah Dago, yang tadi malam ini dilakukan penyekatan dengan water barrier dan juga dijaga oleh petugas. Saat ini sudah normal, ramai, lancar, dan ini kendaraan-kendaraan yang melintas ini adalah kendaraan lokal kalau kami melihat dari nomor polisinya. Sehingga untuk aktivitas bisa dikatakan sudah kembali seperti semula dan juga tidak ada kerumunan. Begitupun juga Rati, Bayu dan juga pemirsa, ini aktivitas penjualan ataupun juga mereka-mereka yang membuka usaha begitu saat ini sudah bisa beroperasi kembali. Jika kemarin ini ditutup pada pukul 20 waktu Indonesia Barat dan sudah tidak boleh beroperasi, saat ini seperti minimarket, kemudian juga toko kecil dan juga pasar sudah kembali buka dan juga sudah bisa bertransaksi kembali. Dan jika kami gambarkan kemarin ini pada perayaan malam tahun baru, memang di sejumlah titik ini sudah diawasi, setidaknya dari Polri sudah ada sebanyak kurang lebih 1.900 personil yang dikerahkan di masing-masing pos. Ini kurang lebih ada minimal 5 personil begitu yang berjaga. Dan sudah terbagi menjadi 3 ring. Kalau di Bandung, ring 1 ini tempat kami mengabarkan ini adalah titik yang difokuskan. Salah satunya juga di Jalan Asia Afrika, kemudian juga di Braga, di pusat-pusat kota setidaknya ada 11 titik begitu. Dan di ring 2 ini ada dari jalur selatan menuju ke pusat kota. Sementara untuk di ring 3 ini juga dibatasi oleh penyekatan, yakni di perbatasan memasuki kota Bandung seperti di exit tol. Sementara demikian, Bayu dan juga Ratih. Baik, Tiara Harahap mengabarkan langsung dari Bandung, Jawa Barat. Sebelumnya ada Santos dari Yogyakarta dan juga Cornelia Ami dari Bali.